Cukup? Belum? Udah ya? Oke. Silakan di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Desa, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada hari ini Senin tanggal 30 Desember tahun 2024, KPK akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan tindak pidana korupsi, pembangunan tempat evakuasi sementara atau TES, shelter tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, ini pasca terjadi tsunami besar ya di tahun itu, yang dilakukan oleh tersangka Aprialeli Nirmala AN selaku pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014, dan Agus Herianto AH selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya TBK pada pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014. Adapun uraian singkatnya sebagai berikut. Pada tahun 2012, BNPB menyusun master plan pengurangan risiko bencana tsunami yang di dalamnya mencakup perencanaan kerja diantaranya pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter, pengadaan alat peringatan dini bencana tsunami, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Dalam master plan tersebut disebutkan bahwa tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami tersebut harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan 9 skala Richter. Jadi tempat evakuasi sementara ini tujuannya adalah untuk berlindungnya masyarakat ketika ada gempa dan tsunami. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 terdapat surat nomor KU 0108 CB 545 dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Saudara Ajar Prayudi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kepala SNVT PBL Provinsi NTB, Saudara Ika Sri Rezeki, perihal pelaksanaan pembangunan tempat evakuasi sementara TES shelter di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam surat tersebut, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan meminta kepada Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) PBL NTB untuk segera melakukan pengadaan pekerjaan bangunan TES shelter dengan pagu anggaran sebesar Rp23.260.784, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan shelter tersebut di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok, Saudara AH selaku Kepala Proyek PT Waskita telah melakukan penyimpangan keuangan sekitar 1,3 miliar. Ditemukan antara lain sebagai berikut. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan. Jadi bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur gitu ya, sudah rusak. Yang keempat, gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai gitu. Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dalam laporan hasil audit penghitungan atas pembangunan shelter tersebut berpendapat bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan shelter
kegiatan pelaksanaan penataan bangunan PBL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 18.486.700.654 rupiah. Dari fakta yang disebutkan di atas telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka AN dan AH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025. Dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.